Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi da'ana lis-sidqi fil qawli wal 'amal wa ja'ala al-imana lana qayyidan yamna'una minaz zulal wa sabilan lin-najati minal khudlani wal khalal wa ashhadu an la ilaha illallahul kabirul muta'al wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila sabilillahi dzil jalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap Jumat merupakan suatu anugerah bagi kita untuk berkumpul, tidak lain untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hanya dengan takwa inilah manusia yang hidup di dunia akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun sampai di akhirat yang kekal selamanya. Hadirin yang berbahagia, kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Artinya sebentar lagi atau kurang dari 2 minggu kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang dinanti-nantikan kehadirannya oleh kaum muslimin, karena di dalamnya terdapat amalan-amalan yang kalau kita melakukan amal solih maka kualitasnya adalah bernilai sangat luar biasa, sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallahi wal ahabba ilaihi al-amal salih fihinna min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan juga lebih dicintai Allah beramal salih di dalamnya melebihi hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah. Hadis ini memberikan bimbingan kepada kita bahwa 10 hari bulan Dzulhijjah itu akan datang, dan jangan sampai hari-hari tersebut datang di hadapan kita sementara kita tidak siap menyambutnya. Apa saja amalan-amalan yang akan kita lakukan di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang itu nilainya sangat agung, sangat dicintai Allah. Kita ketahui bersama bahwa dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang termasuk Ashhurul Hurum. Pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Apabila kita melakukan amal-amal salih di bulan-bulan tersebut, maka
itu nilainya lebih tinggi di bulan-bulan yang lainnya. Dan di bulan Dzulhijjah ini ada suatu amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Hadirin jamaah rahimakumullah, amal-amal solih apa saja yang akan kita lakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah kita memperbanyak ibadah puasa di dalamnya. Tentu adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah cara bagaimana kita mengontrol jiwa kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yaitu di tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah. Dan puasa Arafah itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanah allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Bahwa puasa di hari Arafah itu dikarenakan atau melakukannya karena Allah, maka pahalanya dapat menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tentu ini kita tidak mudah melakukannya, karena apabila mencermati hadis tersebut ada dua suku kata, yaitu hari Arafah. Hari menunjukkan waktu, Arafah menunjukkan tempat. Ketika kita puasa di tanggal 9-nya, maka disitulah waktunya. Arafah adalah tempat di mana jamaah haji wukuf di sana dengan bermuhasabah, mengevaluasi diri, lebih menekatkan diri, sekaligus melihat tujuan hidup kita di dunia untuk apa, sejauh mana bekal kita di dunia untuk nanti setelah kematian, bahkan di akhirat kelak. Maka orang yang berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah sambil merenungkan, sambil mengevaluasi diri, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan, dihapus dosanya baik tahun yang lalu maupun tahun yang akan datang. Yang kedua adalah memperbanyak zikir dan takbir. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wadhkurullaha fi ayyami ma'lumat. Beliau menafsirkannya ayyamal ashr, memperbanyak berzikir kepada Allah di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bahkan wal ayyamil ma'dudah ditambah dengan hari tasyrik, 3 hari setelah bulan Dzulhijjah. Inilah yang sering diamalkan oleh para ulama salaf. Berikutnya adalah kurban. Ibadah kurban ini bukan ibadah yang biasa. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, sebagaimana hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban melainkan yang paling cintai Allah adalah berkurban. Hadirin jamaah rahimakumullah, berkurban ini nanti dalam hadis tersebut disampaikan, innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlabiha. Nanti hewan-hewan kurban itu pada hari kiamat akan menghampiri al-mudhahi atau yang kurbannya, akan dihampiri lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya, bahkan dengan kuku yang ada dalam dirinya, sehingga setiap helai bulu itu adalah kebaikan bagi al-mudhahi atau yang kurban. Inilah amalan yang luar biasa, bagaimana seorang hamba ketika lillahi ta'ala hidupnya semata-mata untuk Allah, dia rela untuk berbagi, rela untuk menyembelih keserakahan atau sifat-sifat binatang yang ada dalam dirinya. Yang terakhir adalah at-taubah. Kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
di 10 hari bulan Zulhijjah. Hal ini anugerah dari Allah, meskipun hanya 10 hari tapi dampaknya luar biasa. Karena orang yang bertobat itu tentunya dia akan dipenuhi dengan penyesalan atas dosa yang telah ia lakukan. Selanjutnya dia berazam untuk berbuat baik, beramal solih, dan ini adalah bekal untuk di hari-hari atau bulan-bulan berikutnya. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman. Di ayat ini ulama tafsir memberikan isyarat bahwa Allah sangat welcome kepada siapapun orang yang berdosa. Sebelum mereka mengangkat kedua tangan untuk bertobat, Allah sudah siap untuk menerima tobat mereka. Bahkan Allah sangat rindu kepada mereka yang selama ini bergelimang dengan dosa dan maksiat untuk kembali kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi penyemangat bagi kita, khususnya khotib, untuk sama-sama kita memperbanyak amal solih, terutama di 10 bulan Zulhijjah atau di hari-hari bulan Zulhijjah, untuk bekal kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.